Oke, kita lanjut ya. Kita tadi translasi sudah, sekarang kita masuk ke cari soal-soal yang tentang refleksi atau pencerminan ya. Ibu ambil contoh dulu untuk nomor 9 ya. Nah, nomor 9 ini titik A aksen berarti bayangannya ini ya. Bayangannya itu adalah min 4, min 6 ya. Ingat, ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen gitu ya. Adalah bayangan dari titik A, ini asalnya. X-nya X-nya 6, Y-nya 4 gitu kan sebenarnya ya. Nah, itu dicerminkan terhadap apa gitu ya. Jadi maksudnya itu refleksi ini kan, refleksi itu rumusnya banyak ya, pencerminan tuh, lihat tuh. Ada terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal 0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, X sama dengan A, Y sama dengan B. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 rumus ya. Nah, jadi gini istilahnya ya. Kalau kita tulis ulang, titik A nya itu adalah 6,4. Direfleksikan ya, direfleksikan, kita nggak tahu nih refleksikan sama apa, tapi tiba-tiba bayangannya sudah ada, bayangannya adalah min 4, min 6. Sekarang kita lihat, ini adalah X, ini adalah Y gitu ya. Tapi pada saat kebayangan ya, ini kan mulanya X, Y. Oke, ibu akan ulang. Jadi kelihatan nggak sih? Kalau di sini kan X-nya 6, Y-nya 4. Tapi bagian di bayangan itu Y-nya itu pindah ke depan, 4-nya itu pindah ke depan, 6-nya jadi ke belakang. Jadi dirubah itu seolah-olah. Jadi seolah-olah ini adalah Y, ini adalah X. Jadi ditukar. Tadinya kan X, Y, ini Y, X. Tapi yang ini X-nya 6. Ya kan? Tapi di sini X-nya mintanya min 6 gitu kan. Berarti otomatis ini min X gitu kan ya. Terus Y-nya tadinya 4, tiba-tiba di sini min 4. Berarti ini juga dikasih negatif aja jadi min Y. Ada nggak kira-kira yang bayangannya adalah min Y, min X? Kita lihat di refleksi bayangan yang min Y. Oh, ada nih. Min Y, min X. Ternyata dia di refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ada tidak? Oh, ada nih, C. Jadi jawabannya C. Jadi ini adalah terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi kan rumusnya jadi gini kan. Jadi nanti gini, A nya itu 6,4 ya, dirotasikan terhadap Y min X akan menghasilkan min Y, min X gitu kan. Y nya 4, karena ada minnya berarti min 4, ya kan. X nya kan 6, karena ada minnya berarti min 6. Sama nggak dengan ini A aksen? Sama ya. Jadi benar, ternyata pencerminannya terhadap garis Y sama dengan min X gitu ya. Oke, ada lagi nih contoh nomor 10 sama. B nya itu adalah 6,4. Nah, direfleksikannya nggak tahu dengan apa, tiba-tiba B aksennya adalah min 6, min 4. Ini kan bayangan, ini titik asal ya. Nah, ini tadinya X, ini Y. Sama ya, pada saat bayangannya ternyata tetap sama. Ini X, ini Y, hanya saja beda tanda. Ini positif tapi tiba-tiba ini negatif, berarti ini dikasih min gitu kan ya. Ini positif, tiba-tiba ini negatif, hasilnya berarti ini kasih min juga. Nah, kira-kira ada enggak yang bayangannya adalah rumusnya min X, min Y? Oh, ada nih, min X, min Y. Itu di terhadap titik asal. Ada nggak sekarang jawabannya? Oh, ada nih, jawabannya adalah D. Jadi kita buktikan B nya itu adalah 6,4, direfleksikan terhadap titik asal O, menghasilkan B aksennya adalah min X, min Y. Ini rumusnya kan ya. Oke, X nya 6, karena ada minnya berarti min 6, Y nya 4, berarti ada minnya berarti min 4 gitu kan ya. Sama, ternyata benar ya, dia direfleksikan terhadap titik asal gitu ya. Oke, dilanjut ke nomor 11 ya. Titik asalnya A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 dan menghasilkan bayangan A aksen 0,2. Oh, jadi yang ditanya adalah
A tambah B. Jadi kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, kita cari titik asalnya itu adalah A, B ya. Dimana X-nya adalah A, B-nya Y-nya adalah B gitu kan ya. Terus menghasilkan A aksen. A aksennya berapa? 0,2. Dimana X aksennya itu 0, Y aksennya itu adalah 2 gitu kan ya. Nah, terus direfleksikan terhadap garis apa? Garis nah ini ada kata-kata apa? Ada kata-kata garis X sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat ternyata direfleksikan terhadap garis. Nah, ini ada garis X. Garis X sama dengan A. Kalau di sini di soal garis X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Berarti A-nya itu sama dengan 2. Sebenarnya kayak gitu kan. Karena di dalam rumus adanya X sama dengan A. Kalau di soal adanya X sama dengan 2, berarti si A-nya itu sama dengan 2 sebenarnya gitu ya. Tapi ingat 2 ini adalah untuk A ini adalah A untuk pada saat dia direfleksikan gitu ya. Atau A pada refleksi gitu aja ya. Sekarang kita tulis ya kayak biasa. A, B ya kan direfleksikan terhadap garis sama dengan 2 gitu kan. Ini rumusnya menjadi apa? Ini kan X sama dengan A ya. Rumusnya menjadi 2A dikurang X. Ingat, 2A, 2 kali A. A-nya ini A-nya punya si X ya. A-nya ini yang ini nih, A si ini nih, si pengrefleksi gitu ya. 2A dikurang X, Y gitu kan. Jadi gini nanti. Jadi A aksennya itu adalah 2A kurang X, Y. Berarti gini, A aksennya sama dengan 2 dikali A-nya berapa? A-nya itu adalah 2. 2 kali 2 dikurang X-nya berapa? X-nya itu kita nggak tahu. X itu tadi dimisalkan adalah A. Berarti X-nya itu A, Y-nya itu adalah B gitu ya. Jadi A aksennya adalah 2 kali 2, 4 dikurang A, B. Ya. Ibu lanjut ke bawah ya. Tadi A aksennya dapat apa? Tadi A aksennya dapat 4 kurang A, B gitu kan ya. 4 kurang A, B. Ini namanya X aksen, ini namanya Y aksen. Jadi ingat, kita sandingkan lagi X aksen dengan X aksen, Y aksen dengan Y aksen gitu kan ya. Oke, jadi kita sandingkan berarti gini. 4 dikurang A sama dengan hasilnya berapa? X aksen lagi 0. Kita mau menghasilkan A, berarti tulis A. Berhubung dia depannya negatif, berarti kita tulis dulu negatif. Sama dengan tuan rumahnya 0, karena 4 mau pindah tadinya positif, lewatin sama dengan berubah tanda, jadi min 4. Jadi min A sama dengan 0 kurang 4, hasilnya adalah min 4. Karena di kiri ada min, di kanan juga ada min, berarti bisa bebas deh ya. Jadi hasilnya adalah A nya 4 gitu ya. Terus lanjut ke Y aksen, ini sandingkan dengan Y aksen sini ya. Berarti B sama dengan, kan Y aksen di sini B ya kan ya. Ini Y aksen lah, bukan. Nah, Y aksen di sini B. Y aksen di sininya adalah 2. Berarti udah jelas B-nya adalah 2 gitu. Jadi enggak usah dicari-cari lagi ya. Jadi A-nya 4, B-nya 2. Nah, yang ditanya adalah A ditambah B. Ya udah masukin A-nya 4, B-nya 2. Berarti 4 ditambah dengan 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jawabannya 6. Ada? Jawabannya ada. Jawabannya D gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini garis Y sama dengan 2. Kita lihat refleksi garis. Nah, ada nih ya. Ada garis Y sama dengan X, ada garis Y sama dengan X. Sekarang kita lihat. Y sama dengan 2. 2 di sini nggak ada negatifnya kan? Berarti kita ambilnya adalah Y sama dengan X yang ini nih. Berarti P aksennya rumusnya adalah Y, X. Wah, gampang banget ya. Oke, sama kayak tadi. Ini X, ini Y gitu ya. Jadi si X-nya itu P, si Y-nya itu Q gitu kan ya. Ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen gitu. Dan ini adalah siapa nih? Ini adalah si X gitu ya. Maaf, Ibu ada yang salah ya.
di sini kita bukan ngambil yang ini, karena ini tuh sebenarnya garis Y terhadap sumbu X. Kalau ini garis Y terhadap sumbu min X. Kalau yang ini garis X sama dengan A. A itu nilainya angka. Kalau yang ini garis Y sama dengan B. B itu juga nilainya angka. Sekarang kita lihat. Yang ini di soal mana yang tadi? Yang ini. Garis Y sama dengan, nah si 2 ini angka bukan? Angka. Ternyata harusnya kita ngambil yang ini nih. Nah, yang ini nih. Nah, gitu ya. Jadi rumus bayangannya adalah X, 2B dikurang Y, gitu ya. Berarti si 2 ini siapa? 2 ini adalah nilai dari B, gitu kan maksudnya. Jadi 2 ini adalah nilai dari B ya. Jadi bukan X, jadi 2 ini adalah B. Oke, kalau gitu sama kayak tadi ya. P itu adalah P, Q ditranslasi, direfleksi terhadap Y sama dengan 2 gitu ya. Nah, si 2 ini adalah nilai dari B gitu sebenarnya ya. Karena di sini yaitu nilainya sama dengan B. Kalau nilainya angka berarti B ya. Kalau misalkan si X itu si A gitu ya. Kalau angka itu A untuk si garis X, kalau nilainya angka berarti B untuk si garis Y, biar membedakan si A dan B ini untuk garis X sama garis Y gitu ya. Nah, terus jadi rumusnya dari apa? Rumusnya adalah P aksennya X, 2B dikurang Y gitu. Jadi kita masukkan X-nya itu adalah si P. Nah, P, 2 dikali B-nya adalah 2 ya. 2 dikurang Y-nya Q, ya kan? Q. Oke, berarti P aksennya adalah P, 2 kali 2, 4. 4 dikurang Q gitu. Ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. X aksennya juga udah ada, Y aksennya juga udah ada. Ya udah, kita sandingkan X aksen dengan X aksen, Y aksen dengan Y aksen. X aksennya adalah P. Hasilnya adalah 3. Berarti P-nya 3 gitu ya. Terus Y aksennya adalah 4 dikurang Q. Nah, hasilnya di sini berapa Y aksennya? 5. Kita mau nyari nilai Q kan? Berarti di sini terus Q, tapi karena depannya ada negatif terus negatif, sama dengan 5. Tadinya tanda positif, berarti kalau ngelewatin sama dengan berubah tanda jadi dikurang 4. Min Q sama dengan adalah 1. 5 kurang 4, 1. Kita mau nyarinya nilai Q aja, bukan min Q. Berarti Q sama dengan negatifnya aja pindah ke sini, jadi min 1 gitu ya. Jadi Q-nya dapat min 1, P-nya dapat 3. Yang ditanya adalah P dikurang Q. P-nya tadi berapa? 3 dikurang Q-nya adalah min 1 dalam kurung min 1 gitu kan ya. 3 min kali min plus 1, hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4 ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Kenapa ibu milih nomor 14? Karena di nomor 14 ini ada 2 kali tindakan ya. Ini ada titik mulanya A. Pertama, direfleksikan, cermin itu artinya refleksi ya, direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Ini untuk tindakan pertama. Dilanjutkan garis X sama dengan 4. Ini untuk tindakan yang kedua. Ingat, dia katanya garis X, habis itu X-nya itu angka. Ini juga garis X, habis itu X-nya juga angka. Berarti kita ambil yang ini dong ya, yang rumus ke-6. Garis X sama dengan A ya, jadi A-nya itu nilainya angka. Dan rumusnya itu menjadi bayangannya 2A dikurang X di koma Y gitu ya. Oke. Kita tindakannya satu-satu dulu ya. Yang pertama ada titik A, A-nya itu adalah 1,6. Berarti ini X, ini Y, maksudnya kayak gitu ya. Dan ini adalah nilai dari A gitu ya. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, ingat ini adalah nilai A ya maksudnya. A aksennya rumusnya berubah menjadi apa? 2A dikurang X, Y gitu. Nah, sekarang A aksennya berarti 2 dikali A-nya berapa? A-nya 1 tadi dapat ya. 1 dikurang X-nya berapa? X-nya juga 1 gitu ya. Koma, Y-nya berapa? Y-nya 6. Ini ingat, ini baru tindakan pertama ya. Nah, sekarang A aksennya berubah jadi berapa? 2 kali 1, 2 kurang 1,6. Ya gitu ya, nanti kan kalau ada koma berarti pisah satu-satu dulu ya. 2 kurang 1, 1,6. Ternyata A aksennya 1,6. Nah, ingat hasil ini katanya dilanjutkan. Nah, berarti kan
tadi kan titik mulanya A, kemudian ada A aksen. Nah, dari A aksen ini dilanjutkan lagi refleksi terhadap garis X sama dengan 4 gitu ya. Oke, berarti ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen gitu ya. X aksennya 1, Y aksennya 6 gitu. Oke, jadi nanti dilanjutkan A aksen tadi berapa? 1,6 direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 4. Nah, X-nya itu bentuknya angka lagi, berarti si 4 itu nilainya adalah A gitu ya. Karena X sama dengan A ya. Jadi kalau nilainya angka, berarti dia itu A gitu ya. Oke. Nah, karena ini dilanjutkan lagi, tadi kalau Ibu bilang kalau tindakan pertama berarti P aksen, kalau tindakan yang kedua kali berarti P aksen-aksen. Berarti ini artinya adalah A aksen-aksen ya. Karena dicerminkan terhadap garis X sama dengan A lagi, maka rumusnya sama kayak gini. 2A dikurang X, Y gitu. Hanya saja di sini bukan X, Y lagi, tapi ini jadi X aksen, ini jadi Y aksen. Karena ini kan kita mau mencari A aksen-aksen, otomatis dia bukan nyari X, Y lagi, tapi X aksen, Y aksen lagi. Kalau yang ini betul, karena yang kita cari adalah A aksen saja, jadi pakainya X sama Y. Kalau yang ini mencari A aksen-aksen, berarti yang sebelumnya adalah X aksen, Y aksen. Oke, kita masukkan berarti A aksen sama dengan 2 dikali A nya berapa? A nya 4 dikurang X aksennya tadi dapat berapa kata Ibu? 1 ya. Dapat 1, Y aksennya kata Ibu dapat berapa? 6. Ini nih, ini X aksen, ini Y aksen. Berarti Y aksennya adalah 6 gitu kan ya. Kerjakan satu-satu, misah dulu di komen. 2 kali 4, kerjakan yang perkalian dulu ya. 8 dikurang 1,6. Jadi A aksen-aksennya dapat berapa? 8 kurang 1, 7,6 ya. Jadi ada hasilnya B 7,6 gitu ya. Oke, lanjut ya. Pokoknya kita tuh membahas soal aja ya biar kalian ngerti ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 20. Ini soal tentang rotasi atau perputaran ya. Ini ada titik asalnya A, dirotasikan terhadap titik pusat dan juga diputar min 90 derajat. Kira-kira ada enggak yang refleksinya segitu untuk rotasi? Titik pusatnya O 0,0 dan diputar min 90 derajat, atau ditulis rotasi 0, min 90 derajat. Ini sama ya, notasinya sama dengan yang ini ya. Oh, berarti kalau gitu kita pakai rumus rotasi yang kedua, yang ini nih ya. Berarti rumusnya adalah apa? Bayangannya Y, min X gitu ya. Berarti gini, A akse A nya itu 2, min 4 ya. Berarti ini adalah nilai dari X, ini nilai dari Y gitu ya. Dirotasikan, ini R, dirotasikan terhadap titik pusatnya 0 sama min 90 derajat gitu ya. Akan menghasilkan A aksen dengan rumus apa? Rumusnya tadi katanya Y, min X. Y, min X. Oh, dibalik ya. Nah, sekarang kita masukkan A aksen. Y-nya tadi dapat berapa? Min 4. Berarti min 4, X-nya tadi dapat berapa? 2. Berhubung di sini ada negatifnya, di rumusnya betul negatif, X-nya jadi berapa? 2. Nah, hasilnya adalah ini. Ya udah selesai. Min 4, min 2. Ada jawabannya adalah D. Gitu. Oke, kita lihat nomor 25. Ini masih soal rotasi ya. Di sini ada titik asalnya P, katanya bayangan, yang ditanya bayangan ya, tetap. Tapi titik asalnya adalah P. P-nya itu 3,3 dan dirotasikan terhadap titik pusat. Jadi si M itu adalah titik pusat ya. Titik pusatnya bukan 0,0, tapi di sini udah jelas 1,1 ada nilainya ya. Jadi bukan titik pusat 0,0 tapi 1,1. Berarti ada nilainya, berarti ini adalah A, ini adalah B sebenarnya gitu ya. Sejauh 90 derajat, berarti sebenarnya ini dirotasikan terhadap titik pusat dan 90 derajat gitu ya. Kira-kira yang mana? Ini rumus rotasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah kita pakai yang ini? Enggak, kalau yang ini 90 derajat dan pusatnya 0,0. Yang ini betul 90 derajat, tapi pusatnya itu 1,1 bukan 0,0, berarti salah. Yang ini
yang 2 nggak mungkin, karena di sini mintanya adalah 90 derajat, bukan min 90 derajat. Berarti ini bukan ya. Yang 3 jelas bukan, karena di sini 180 derajat ya. Mintanya 90 derajat. Yang C bukan juga. Oh, maaf. Yang C iya apa enggak? Yang C. Apa yang D iya apa enggak? Iya ya, karena soalnya juga mintanya 90 derajat dan pusatnya adalah A, B atau 1,1 ya. 90 derajat dan pusatnya A, B. Sama. Kenapa yang terakhir enggak? Karena yang terakhir itu mintanya adalah negatif 90. Sedangkan di soal mintanya positif 90 derajat ya. Berarti kita pakai rumus yang keempat ya. Apa rumusnya? Wah, agak panjang ya rumusnya. Oke, kalau gitu kita tulis. Ini berarti P gitu ya. P-nya berapa? 3,3. Ini sebenarnya ini X, ini koma Y gitu ya. Maaf, kelihatan nggak? Ini P-nya 3,3, berarti ininya X, ininya Y gitu ya. Dirotasikan ya. Dirotasikan itu terhadap pusat dan juga rotasinya 90 derajat gitu kan. Sehingga menghasilkan rumusnya apa tadi katanya? Wah, rumusnya agak panjang nih. A dikurang Y kurang B. Nah, rumusnya jadi gini nanti. P aksennya A ya, A dikurang Y kurang B, A dikurang Y kurang B tutup kurung koma B ditambah X kurang A. Wah, panjang ya. Oke, kelihatan nggak? B ditambah X kurang A tutup lagi gitu kan ya, kelihatan ya. Oke, kita masukkan saja jadi gini. Jadi P aksennya sama dengan A-nya. A-nya itu adalah pusatnya ya. A itu 1, dapatnya B itu 1. Berarti A-nya 1, dalam kurung Y-nya dapat 3 ya. 3 dikurang B-nya dapat berapa? 1 ya. Tutup kurung, ya kan? Y kurang B berarti 3 kurang 1, B-nya berapa? 1. 1 ditambah buka kurung X-nya berapa? X-nya 3. 3 ya. Dikurang A-nya berapa? A-nya 1 kan? 1 tutup kurung lagi gitu. Nah, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti 1 dikurang 3 kurang 1 dapat 2 gitu ya. 1 ditambah kerjakan dalam kurung 3 kurang 1 dapat 2.